Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita dapat terus untuk berbagi ilmu di masa pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dengan bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kampus www.radoinstitute.com. Kembali kita pada kesempatan ini akan terus membahas soal-soal. Pada kesempatan ini kita akan masih membahas mengenai topik multivariate probability distribution. Jadi kita akan terus habiskan hari-hari dengan sedapat mungkin memperbanyak isu pembahasan soal-soal. Nah, kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, diberikan soal, katanya diberikan suatu fungsi densitas, joint density function. Diberikan joint density function Fy1, Y2, K untuk Y1 0 sampai 2 dan untuk Y2 0 sampai 1, di mana 2Y2 kecil sama dengan Y1. Dah akan diminta soal A, dapatkan nilai A, nilai K, sehingga dia menjadi suatu bentuk joint density function, sedangkan nomor B dapatkan peluang Y1 besar sama dengan 3Y2. Nah, ada yang beda di batas soal pada kali ini yang membuat soalnya itu agak lebih kompleks, agak lebih susah, tapi walau bagaimanapun tetap akan kita lakukan pembahasan soal-soal seperti ini. Nah, langkah pertama seperti biasa kita akan menggambarkan alas dari 3 dimensi atau ruang yang dihasilkan. Kita cukup fokus pada alasnya. Di sini ada Y1. Oke, kita berikan sumbu X itu Y1, sumbu Y itu Y2. Oke. Y1 itu 0 sampai 2, di sini 0, 2. Oke. Di sini 0, Y2 itu 0, 1, setengahnya kira-kira. Nah, ada satu lagi batasnya itu 2Y2 kecil sama dengan Y1. Untuk membuat garisnya tentu kita memiliki suatu persamaan Y1 sama dengan 2Y2. Nah, ini akan digambarkan oleh garis, di mana untuk Y1 0 dia 0, untuk Y2 1 dia menjadi 2. Oke, berarti garis untuk persamaan tersebut adalah oke. Ini dia. Nah, karena besar lagi Y1, maka arsiran soal kita tersebut adalah seperti pada gambar yang saudara lihat bersama. Oke, ini daerah penyelesaian soal kita, di mana garis, oke kita hapus dulu, di mana garis pada grafik ini adalah garis Y1 sama dengan 2Y2. Nah, seperti biasa, untuk mendapatkan nilai K, tentu kita harus berpedoman pada suatu prinsip yang tidak pernah berubah, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga
Ini minta hingga sampai tak hingga. Tentu di sini FY1, Y2. FY1, Y2. DY1, DY2. Oke, DY1, DY2 adalah 1. Ini prinsip yang tidak boleh kita lepaskan. Satu lagi yang harus kita pahami, pastikan integral sebelah luar adalah integral yang batasnya itu berbatas bilangan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, untuk mendapatkan nilai K, tentu kita akan mengintegralkan fungsi K tadi dengan batas sebelah luarnya DY1. DY1 itu 0 sampai 2. Oke. 0 sampai 2. Oke. Sedangkan untuk Y2-nya, Y2 itu tentu dari 0 sampai setengah Y1. 0, Y2 adalah setengah Y1. Oke, ini mudah dipahami. Kalau Y1 sama dengan 2Y2, tentu Y2-nya adalah setengah Y1. Di sebelah dalamnya adalah DY2, di sebelah luarnya adalah DY1. Nah, ini dia. Sama dengan 1. Wajib karena dia akan menjadi suatu joint density function. Nah, untuk itu kita integralkan, tentu integralnya di sini integralnya 0,2. Oke, kalau kita lihat di sini tentu menjadi K Y2, di mana Y2 itu dari 0 hingga setengah Y1. Di sini tentu menjadi DY1. Sama dengan 1. Ini wajib, tidak bisa berubah. Itu wajib ya. Nah, selanjutnya integral yang akan kita laksanakan tentu menjadi integral 0,2. Di sini tentu menjadi setengah KY1. Setengah KY1. DY1. Oke. Nah, di sini tentu kalau kita integralkan akan menjadi setengah, kita keluarkan seperempat Y1 kuadrat K. Oke. Untuk berbatas 0,2. Nah, sama dengan satunya masih ada. Jangan lupa. Oke, karena ini syarat wajibnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa dari sini tentu kita bisa melihat nilai K itu adalah 1. Nah, kita telah lihat nilai K yang diinginkan pada fungsi ini adalah 1. Nah, kalau oleh sebab itu kita akan dapat lihat bahwa nilai K fungsi yang diinginkan itu adalah fungsi sama dengan 1. Kalau kita merujuk kepada teori, luas arsiran ini juga harus 1. Nah, luas arsiran kita lihat luas segitiga. Oke. Luas segitiga kita membuktikan saja. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya 2, setengah kali 2, tingginya 1. Sama dengan 1. Nah, sama saja ternyata. Ternyata baik dari segi matematis kita mendapatkan fungsi joint density function tadi 1, dan luas arsiran juga adalah 1. Berarti yang kita lakukan tentu ini merupakan hal yang benar. Nah, kita akan lihat soal yang kedua. Soal yang B maksudnya. Soal B, nah ini perlu digambarkan juga.
Soal B katanya kita memerlukan nilai peluang Y1 besar dari 3Y2. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat gambar. Nah, oke, kita lihat gambar. Oke. Ini tadi Y1. Ini tadi Y2. Untuk fungsinya di sini 0, di sini 2, dan di sini 1. Nah, ini adalah untuk fungsi joint density function. Arsiran joint density function. Nah, sekarang kita beranjak kepada suatu fungsi Y1 sama dengan 3Y2. Jadi sekarang kita memerlukan nilai baru Y1 besar sama dengan 3Y2, maka kita memerlukan suatu garis baru. Kalau ini tadi garis Y1 sama dengan 2Y2. Nah, sekarang kita memerlukan garis baru Y1 sama dengan 3Y2. Jadi kalau Y1-nya 2, berarti kalau Y1-nya 2, Y2-nya itu 2/3. Jadi kalau 2/3, sepertiga 2/3. Oke, kira-kira mungkin di sini. Kita katakan dia lah. Di sini dia. Oke, ini garisnya. Oke. Ini dia. Nah, ini yang kita inginkan sekarang. Set. Nah, ini garis Y1 sama dengan 3Y2. Nah, tentu daerah yang diarsirnya karena dia besar lagi Y1, maka dia ke bawah. Nah, ini yang akan kita cari daerah ini. Nah, tentu untuk mencari ini kita tetap merujuk kepada integral. Ingat sebelah luar berbatas bilangan. Tadi K-nya 1. Nah, sebelah luarnya berbatas bilangan itu DY1. Di sebelah dalamnya DY2. DY2, DY1. Wah, ini dia. Y1-nya tetap dia 0,2. Sedangkan Y1 berubah. Y1 itu dari 0, dari sampai ke garisnya. Menjadi apa dia? Menjadi sepertiga Y1. Wah, ini jangan lupa. Sepertiga Y1. Kenapa sepertiga Y1? Y1 tadi 3Y2, tentu Y2-nya adalah sepertiga Y1. Nah, integralkan ini, tentu dia menjadi integral 0,2. Oke, di sini tentu Y2 berbatas 0 sepertiga Y1 DY1. Masukkan sepertiga Y1 berarti kita memiliki integral 0,2 sepertiga Y1 DY1. Nah, tentu kalau kita lihat integral ini akan menjadi sepertiga, jadi menjadi integralnya 1/6 Y1 kuadrat untuk berbatas 0,2. Oke, kalau begitu luas yang diarsil itu adalah 4/6 atau 2/3. Nah, ini dia jawaban soal yang diinginkan, yaitu bernilai 2/3. Nah, kita semakin banyak kita memahami, membahas mengenai pembahasan soal-soal, di mana pembahasan soal-soal yang kita lakukan itu bertingkat, mulai dari hal yang termudah sampai kepada hal yang agak rumit. Jadi kalau begitu
apa yang dilakukan oleh kampus www.radoinstitute.com diharapkan dapat memberikan energi positif kepada mahasiswa Indonesia untuk tetap bersemangat belajar kuliah di masa pandemi COVID-19 ini. Bersama kita bisa ingat hashtag tagar Mama, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.